Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini kita bisa kembali bermuajahah dalam rangka kita mencoba mentadabburi ayat-ayat dari Al-Quran. Mudah-mudahan sebagai inspirasi tambahan hidayah kepada kita semua, sehingga kita senantiasa mampu memperbaiki kualitas diri kita, baik iman kita, amal soleh kita, dan juga ketakwaan kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua selaku umatnya. Baik para hadirin rahimakumullah, pada pertemuan terakhir kita membahas ayat yang ke-6 di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Kita coba sekarang memasuki penjelasan dari siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pada ayat yang ke-7 yang dimaksud dengan siratal mustaqim apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Para hadirin rahimakumullah, unik menarik kalau kita melihat ataupun membaca dalam Al-Quran, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua. Misalkan dalam Quran surat Ibrahim ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Dan dialah Allah yang telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidak dapat kamu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kenapa tidak bisa terhitung Pak nikmat Allah? Kenapa tidak bisa terhitung? Saking banyak kan itu. Saking banyaknya nikmat Allah, maka nikmat Allah itu tidak akan pernah terhitung. Nah, kemudian di ujung ayatnya, innal insana, sesungguhnya manusia, laudzalumun, sungguh manusia itu zalim, aniaya, kafarun, dan juga mengingkari nikmat Allah. Padahal sudah diberikan nikmat Allah, tetapi masih saja banyak manusia yang ingkar terhadap nikmat Allah. Bahkan di Quran surat Ar-Rahman itu sampai Allah beberapa kali mengulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saking manusia ingkar mendustakan terhadap kasih sayang Allah, terhadap nikmat Allah. Dan kalau diperhatikan di Quran surat Ibrahim ayat 34, penulisan ni'matun pakai tak maftuhah. Tak maftuhah itu tak yang terbuka.
temennya baru ta. Tetapi kalau kita lihat di Quran surat An-Nahl ayat 18 sama mirip bunyinya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kamu hitung nikmat Allah, niscaya tidak akan pernah terhitung. Cuma menarik penulisan nikmatnya pakai tak marbutoh. Tak marbutoh yang lingkar itu, ya. Nikmatun pakainya tak marbutoh. Berarti penulisan nikmat dalam Al-Quran satu dengan tak maftuhah, taknya terbuka, yang kedua dengan tak marbutoh. Maka para ulama mengatakan bahwa nikmat Allah yang Allah berikan kepada manusia itu ada dua macam. Satu, nikmat yang sifatnya jasmani, yang kedua sifatnya rohani. Ada sifatnya zahir, nampak jelas, ada yang sifatnya batiniah. Nikmat makan, kelihatan makanannya, ngelihat apa tuh buah-buahan kan gitu, tengah hari, di siang hari kayaknya enak kayak gitu buat ngerujak kan gitu. Padahal ngelihat doang nikmat nggak Pak? Ngelihat aja itu nikmat tuh gitu. Ngelihatnya doang itu nikmat. Dicobain ternyata betul nikmat kan gitu. Ada yang sifatnya zahir nikmat, kelihatan nampak. Ada nikmat yang batin. Ada nikmat yang sifatnya batin. Contoh nikmat yang sifatnya batin apa Pak? Nikmat dalam beragama, itu nikmatnya nikmat batin. Kalau melihat makanan yang enak, orang semuanya melihat, merasakan kan nikmat, pas nyobain nikmat kan itu. Tapi kalau beragama, apakah semuanya merasakan nikmat ketika beragama? Kan begitu. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Maidah itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Saya sempurnakan nikmatku. Nikmat yang mana yang Allah sempurnakan? Nikmat dalam beragama kan itu. Itu nikmat yang sifatnya rohani. Baca Quran nikmat tidak? Nikmat bagi yang menikmati. Bagi yang menikmati, dia menikmati, senang tuh baca Quran. Kenapa? Terasa nikmatnya. Kalau nggak terasa nikmat, kira-kira baca Quran nggak? Belum terasa nikmat baca Quran, ya, sehingga ya jarang baca Quran. Kenapa? Ya belum terasa nikmatnya. Ya. Sholat terasa nikmatnya, terasa. Bukti terasa nikmat ketika sholat apa? Kita tidak pernah bosan melaksanakan sholat. Itu merupakan salah satu di antara ciri kita menikmati sholat kita. Kita tidak pernah bosan untuk melaksanakan sholat. Bosan sholat itu aus dan khajraj. Tetapi ketika Islam mulai masuk kan gitu, Allah persaudarakan, Allah satukan menjadi nikmat Islam kan gitu. Maka di surat Ali Imran kan gitu disebutkan ini. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kan itu. Nikmat kita bersaudara itu diikat dengan agama. Diikat dengan agama itu menjadi nikmat. Ketika membantu orang lain, kita merasa senang melihat orang lain senang. Nah itu nikmat apa itu? Nikmat yang sifatnya rohani kan gitu. Melihat orang lain senang, kita pun senang. Saudara kita sedih, sengsara, kita pun ikut sedih kan itu. Oh jangan gitu. Bahaya gitu. Jangan dibalik Pak. Ketika melihat saudara kita senang, kita malah sedih kan itu, susah gitu. Ketika melihat saudara kita susah malah senang, nah ini masalah ya. Masalah, ada masalah. Ngelihat tetangga kan itu beli motor baru kok gitu, wah udah panas dingin tuh ini kan.
Lihat tetangga beli motor baru, ninjak lagi kan itu, udah panas dingin aja. Sedih kan itu, susah ketika melihat saudara kita senang. Tetangga kita beli mobil, setruk kan gitu ya. Tetangga kita beli rumah baru, wassalaman gitu, meninggal langsung gitu. Nah ini bahaya gitu. Maka nikmat agama ini, nikmat ukhuwah ini, nikmat yang sifatnya rohani gitu. Maka sekali lagi nikmat yang Allah berikan ada dua nikmat, yang zahir yang nampak, makan, minum, berpakaian, kemudian punya rumah dan lain sebagainya, itu nikmat yang sifatnya jasmani. Ada sifatnya yang nikmat itu rohani, untuk rohani kita, jiwa kita. Nah dengan jiwa kita ini diturunkannya Al-Quran sebagai bimbingan untuk kita. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa saja yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak ada rasa takut dan juga tidak akan bersedih hati. Nah itu untuk apa? Karena nikmat dalam beragama gitu. Sedang kalau kira-kira cukup Pak, dikasih bakso 1 mangkok Pak, hatinya sedang gelisah, kasih mangkok tuh, kasih bakso semangkok, kira-kira galaunya hilang tidak? Hilang kan? Enggak Pak gitu. Galau bakso habis kan gitu. Bakso habis, galaunya masih ada, gelisah tetap. Kasih mie ayam 1 mangkok lagi, mie ayamnya habis, gelisah, galau dalam hati tetap saja. Kenapa? Karena bukan obatnya gitu. Maka kalau obatnya hati itu dengan baca Quran, itu hati tenang kan gitu. Nah ngaji seperti ini kan gitu, ngaji seperti ini, duduk di masjid dalam rangka tadarus Al-Quran, salah satu diantaranya untuk menarik ketenangan gitu. Menarik ketenangan dalam diri sakinah. Ngaji tenang Pak, tenang kan gitu. Gak kepikiran utang kan gitu. Betul kan? Gak kepikiran. Kenapa gak kepikiran? Karena gak ada yang ngaji utangnya kan gitu. Tuh, minimal alhamdulillah di masjid pasti tenang kan gitu ya. Nah, kenapa? Karena ini yang sifatnya obat rohani kita, dengan ajaran kita ya. Gelisah ya, hati sakit, galau ya, maka dengan ibadah itu dengan sholat, zikir, baca Quran, insya Allah hilang. Itu untuk penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit yang sifatnya kerohanian. Maka saking banyaknya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus memanfaatkan nikmat-nikmat itu untuk tetap di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, siapa yang Allah telah berikan nikmat itu? Siapa yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka? Maka di Al-Quran surat An-Nisa ayat 69 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasulah." Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka mereka itu bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Satu, minan nabiyyin, dari para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, membenarkan. Wasyuhada, dan juga orang-orang yang mati syahid. Kemudian wassalihin, dan juga orang-orang yang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya. Maka kalau kita mau bersama para nabi, para orang-orang yang jujur, siddiqin, dan juga membenarkan, wasyuhada, para syuhada, dan juga orang-orang yang soleh, maka syaratnya harus taat kepada Allah dan Rasulnya.
Maka ketika kita membaca ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, maka kita harus siapkan diri kita, siapkan jiwa raga kita untuk taat kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Itu sebagai syarat supaya kita dibersamai, disamakan oleh Allah nanti bersama para nabi dan lainnya. Maka para hadirin rahimakumullah, kalau kita mau diberikan nikmat oleh Allah, maka ketika taat kepada Allah, taat kepada Rasul, pada hakikatnya kita sedang mendapatkan nikmat Allah. Cuma pertanyaannya, terasa gak nikmatnya Pak? Terasa gak nikmatnya ketika taat kepada Allah? Karena sekali lagi, ketika taat kepada Allah, taat kepada Rasul, itu merupakan salah satu kenikmatan. Kenikmatan bagi orang yang beriman, ibadah, nikmat. Kenapa? Karena taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka orang yang mendapatkan pahala dari Allah adalah orang yang taat kepada Allah. Sekali lagi, orang yang mendapatkan pahala dari Allah, orang yang taat kepada Allah. Jadi yang mendapatkan pahala itu yang sholat atau yang nggak sholat? Sholat. Yang mana Pak? Yang sholat atau yang nggak sholat? Yang sholat? Yang sholat Pak? Baik. Kalau yang mendapatkan pahala dari Allah yang sholat, pertanyaannya, bagaimana kalau ibu-ibu yang sedang haid dia tidak sholat? Dapat pahala tidak? Balikan lagi, kan itu. Sekali lagi, Allah memberikan pahala itu kepada yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu pernyataannya. Pertanyaannya, yang mendapatkan pahala itu yang sholat atau yang nggak sholat? Yang sholat. Nah, kalau begitu, bagaimana nasib perempuan yang sedang haid dia tidak sholat? Dapat pahala tidak? Dapat. Kenapa? Kan nggak sholat. Nah, berarti yang mendapatkan pahala itu bukan yang sholat dan nggak sholatnya Pak, tetapi yang taatnya. Walaupun tidak sholat, karena dia taat dapat pahala. Contohnya Pak, ibu-ibu yang sedang haid tadi, dia biasanya sholat, kemudian haid, nggak sholat, dapat pahala? Dapat. Sekarang barusan ibu-ibu yang solehah ya, sholat terus, kemudian haid, dia meninggalkan sholat, dapat pahala? Dapat. Sekarang ada ibu-ibu yang lain nih, dalam keadaan suci dia tidak sholat, ketika haid pun sama, dia tidak sholat, dapat pahala tidak? Tidak. Kenapa Pak? Karena tidak taat. Karena tidak taatnya, walaupun dia tidak meninggalkan dia meninggalkan sholat karena haid, dia tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dalam keadaan suci pun dia tidak sholat. Maka yang mendapatkan pahala itu yang taat kepada Allah, kan itu. Sholat, kan itu. Bagi yang tidak berhalangan, kan itu, memenuhi syaratnya, kan itu, baru mendapatkan pahala. Apakah setiap yang sholat mendapatkan pahala? Apakah setiap yang sholat mendapatkan pahala? Tidak. Kenapa Pak? Belum tentu taat sholatnya. Kenapa? Maka nanti di surat Al-Ma'un kan, fawailun lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Kalau begitu kata orang yang nggak sholat gimana? Alhamdulillah, kan itu. Saya nggak sholat jadi selamat. Salah, kan itu. Maka dibaca ayat selanjutnya, kenapa kok disebut wail, celaka? Ternyata sholatnya sahun, sholatnya lalai, tidak sesuai dengan
instruksi Allah dan Rasulnya, kan gitu. Nah, maka sekali lagi taat kepada Allah ini poin penting. Poin penting kita mendapatkan pahala dari Allah. Maka kalau kita mendapatkan pahala dari Allah, senang atau tidak? Senang. Lebih senang dapat pahala atau gaji? Gaji. Nah ini karena problematika di kita gitu. Lebih senang dapat gaji daripada senang dapat pahala. Coba misalkan gitu, di masjid ya, pengumumannya yang sholat berjamaah di Baitul apa nih? Darul Muttaqin gitu, mendapatkan 25.000. Kira-kira perlu Bapak? Wah, satu kali sholat kan itu 25.000 kan? Kali 5 berapa? 125.000. Kali sebulan 30 hari katakanlah 3.750.000 sholat doang, Pak ya, nggak nyampe 5 menit kan? Nggak nyampe 10 menit tuh ya, sejam Pak ya. Kerja sejam Pak ya. Sholat doang nih sebulan 3.750.000. Belum nanti bonusnya Jumatan. Kasih pengumuman sab pertama kasih unta gitu. Sab kedua kasih sapi, sab ketiga kasih domba gitu. Kira-kira beres sholat subuh pulang lagi kan? Charter kan gitu ya. Charter sab pertama gitu. Terkadang problematika di kita lebih memilih yang sifatnya material daripada pahala. Nah, padahal pahala lebih berharga daripada material gitu. Maka kenikmatan pahala ini hanya bisa mampu dirasakan oleh orang-orang tertentu kan gitu. Ya. Nah, ketika taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka itulah orang-orang yang akan bersama orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, di antaranya para nabi. Kita jangankan bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Muhammad pun enggak kan gitu. Maka kalau kita mau bersama Nabi, bagaimana caranya Pak? Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Kangen rindu kan itu kepada sosok Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cintanya saja, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya itu merupakan poin penting. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin orang tersebut masuk surga. Ada orang Arab Badui ya, ketika ta'lim bersama Nabi, orang Arab Badui tersebut tiba-tiba berdiri, ya, sedang berangin. Nabi berdiri bertanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Ya, kalau bahasa kita kurang sopan. Nabi lagi ngejelasin, ujuk-ujuk nanya kan itu, ntar dulu jangan dipotong ucapan Nabinya. Maka Nabi abaikan dulu pertama, terus jelasin lagi, nanya lagi mata sa'ah, diprototin oleh para sahabat kan itu ya. Nanya lagi mata sa'ah ya, sampai pada akhirnya ditanya balik oleh Rasul, mada a'dadta laha, apa yang kamu sudah persiapkan untuk hari kiamat? Nanya kiamat, sudah ada persiapan apa kan gitu ya. Maka kata orang Arab itu, ma'adatulaha, saya belum ada persiapan, sholat yang banyak, saum yang banyak, kan sodako yang banyak, baru ya hanya sebatas yang wajib saja, ya. Belum yang sunatnya jarang kan gitu. Tetapi kata orang Arab itu tersebut, walakinni uhibbullaha wa rasulah, tetapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi, kalau dia benar dengan pernyataannya, maka dia masuk surga. Ya, maka itulah dorongan nanti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, mendorong kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih khusus ya, menyatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa saja yang menghidupkan sunnahku maka dia telah mencintaiku.
wa man ahabbani faqad ma'i fil jannah. Siapa saja yang mencintaiku pasti bersamaku di surga. Maka disinilah tugas kita bagaimana taat kepada Allah dan Rasulnya dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai orang-orang yang benar mencintai Nabi sehingga berhak bersama Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Azza wa Jalla. Kemudian wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur dan juga membenarkan ajaran-ajaran Allah dan juga Rasulnya yang disampaikan oleh Rasulnya. Maka orang yang paling terkenal siddiq siapa? Abu Bakar. Abu Bakar orang yang paling terkenal dengan as-siddiqnya, benar-benar yang membenarkan, tidak mendustakan. Di saat yang lain bimbang, di saat yang lain bingung, Abu Bakar tampil dengan penuh kepercayaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di antara para sahabat yang ketika diajak masuk Islam tanpa proses penolakan, di antaranya Abu Bakar. Langsung, karena tahu sosok Nabi itu seperti apa. Dan sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Abu Bakar itu sudah menjadi soulmate-nya, sudah menjadi sahabat Nabi, sehingga tahu bagaimana karakteristik Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin berdusta, gak mungkin berbohong. Maka Abu Bakar langsung mantap ikut Nabi Muhammad SAW masuk Islam. Fenomena yang paling menggetarkan ketika Isra Mi'raj. Ini proses yang di luar logika manusia. Bagaimana mungkin orang melakukan suatu perjalanan dari Mekah menuju Baitul Aqsa di Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7, kemudian pagi-pagi sudah di Mekah lagi? Gimana logikanya? Pakai akal logika manusia mustahil tadi. Zaman dulu apalagi harus perjalanan kaki pakai kendaraan biasa. Setidaknya perjalanan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, setidaknya perjalanan biasa saja 40 hari 40 malam baru nyampe. Dari Mekah 40 hari 40 malam baru nyampe. Balik lagi berapa? Berarti 80 hari. 80 hari, hampir 3 bulan. Itu perjalanan Mekah ke Masjidil Aqsa saja. Ini cuma hanya hitungan malam kan itu. Mustahil. Itu saja dari Mekah ke Masjidil Aqsa sudah mustahil, apalagi naik ke Sidratul Muntaha pakai apa kan itu? Lebih mustahil lagi ya. Maka ini sebagai senjata kaum kafir Quraisy ya, mendustakan Nabi Muhammad SAW. Muhammad ngehalu kan itu ya. Bagaimana mungkin? Mustahil ya. Maka dengan sosok adanya Abu Bakar dengan simpel sederhana, lau qala hada lasodaqtuhu. Kalaulah dia Muhammad yang benar-benar mengatakan itu, pasti saya membenarkannya. Itu sosok Abu Bakar tanpa ragu lagi, tanpa ragu pasti membenarkan. Kenapa? Itu merupakan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di awal ayatnya dengan subhanalladzi, subhana maha suci Allah, alladzi asra bi 'abdihi, yang telah memperjalankan. Berarti Nabi bukan jalan sendiri, diperjalankan oleh Allah yang maha kuasa. Maka bagi Allah gak ada hal yang mustahil. Banyak hal yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Itu tampil sosok Abu Bakar As-Siddiq, sehingga digelar As-Siddiq. Kemudian wasyuhada, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Ini pun luar biasa, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbagai macam karunia-karunia, keagungan-keagungan, keistimewaan-keistimewaan bagi orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Nah, bedanya orang beriman dengan orang kafir ketika perang, bedanya situ begitu. Kenapa? Ini luar biasa perjuangannya. Perjuangan gak apa-apa, menang mulia, mati syahid. Itu kalau orang beriman.
Kalau orang kafir kan takut mati ya gitu kan. Nah, disinilah luar biasanya orang syuhada ya, seorang sahabat datang kepada Rasul ketika mau hendak berperang. Ya Rasul, apakah saya masuk Islam dulu atau perang dulu nih? Gitu. Kata Rasul, masuk Islam dulu, syahadat dulu. Sudah syahadat ikut perang meninggal Pak gitu. Belum pernah amal-amalan soleh kan itu. Maka ketika perang berkecamuk termasuk korban perang Pak, meninggal. Nabi melihat jasadnya, kemudian Nabi mengatakan amaluhu qalil, amalnya baru sedikit saja, syahadat perang, dan tapi ajruhu kabir, pahalanya besar sekali, luar biasa. Nah, bersama para syuhada, wasalihin, dan juga bersama orang-orang yang salih lainnya yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya. Berteman dengan Nabi nikmat, kan itu para sahabat sangat luar biasa merasakan kenikmatan berteman dengan Nabi Muhammad SAW. Berteman dengan orang yang jujur, ya, pasti kita merasa tenang, nyaman, gak akan dibohongin kan gitu, gak akan dikibulin kan gitu. Kalau temannya orang yang jujur, gak mungkin kita dikibulin lah. Dengan orang syuhada, orang yang pemberani kan itu, menegakkan agama Allah, tenang, nyaman, dan juga orang-orang yang soleh. Maka disinilah kembali, itulah orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Kita bisa kan jadi nabi Pak? Mustahil ya. Kita mustahil menjadi nabi. Wasiddiqin. Nah, ini berusaha nih, berusaha semaksimal mungkin membenarkan seluruh ajaran-ajaran Rasulullah SAW tanpa keraguan. Ini kita usahakan. Kalau menjadi siddiqin, nah itu termasuk orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah. Wa syuhada, orang-orang mati dalam keadaan syahid. Kita teringat saudara-saudara kita di Palestina, mereka sedang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Wasolihin, dan juga ini yang bisa kita usahakan minimal menjadi orang-orang yang soleh. Ketika menjadi orang-orang yang soleh, maka orang-orang soleh itu orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Maka menjadi orang yang soleh itu merupakan suatu kenikmatan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang al-maghdub, yang dimurkai, yang dimarahi, waladdallin, dan juga bukan orang-orang yang sesat ya. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul hal unabbiukum bisyarrin," katakanlah, apakah aku akan beritakan kepadamu orang-orang yang lebih buruk, min dzalika matsubatan indallah, pembalasannya dari orang-orang yang fasik di sisi Allah. Man la'anahu Allahu wa ghadiba alaihim, yaitu orang-orang yang dikutuk, dimurkai oleh Allah, wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira, dan mereka dijadikan kera dan babi. Ini kepada siapa ini ayatnya? Kepada orang-orang Yahudi. Para ulama tafsir ketika menafsirkan Quran surat Al-Maidah ayat 60 ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang mendapatkan laknat Allah, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Saking murkanya Allah kepada orang Yahudi, Allah jadikan mereka sebagai qirodah, sebagai monyet, kera, wal khanazir, dan juga babi. Saking gendaknya itu Allah kepada orang-orang Yahudi ya gitu. Kita pun kan kalau saking marah Pak, saking keselnya kepada orang, biasanya apa Pak? Dasar apa? Biasanya nyebut hewan kan gitu ya. Dasar kau yang racun itu beda lagi gitu ya.
Saking kedeknya tuh kan itu. Saking kedeknya kita kepada orang, biasanya kita menyebutkan dengan sebutan hewan begitu. Allah pun saking kedeknya kepada orang Yahudi, ya, maka Allah sebut dengan kirodah, sebut sebagai kera. Kera itu apa, hewan yang tamak pak gitu. Lihat kera, yang monyet. Pernah lihat pak? Jangan lihat ke saya pak. Nanti kebun binatang nanti. Coba pak lempar satu apa tuh kaca kan itu, ambil satu, lempar lagi, ambil tangannya, ambil lagi oleh kakinya, oleh mulutnya. Itu kera itu hewan yang sangat rakus begitu. Wal khanazir, ya, menunjukkan hewan babi, hewan yang jorok, yang jijik gitu. Nah itu luar biasa, ya. Mengerikan. Allah sampai marah kepada orang-orang Yahudi. Ya, maka jangan sampai kita mengikuti jalannya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Kemudian yang kedua, orang-orang Yahudi ini sampai dilaknat oleh Allah. Kenapa? Sampai dimarahi, dimurkai oleh Allah. Salah satu tindakan yang di luar batas kemanusiaan, ya, orang-orang Yahudi adalah membunuh laki-laki saja. Itu yang dibunuh, ditumpas demi kekuasaannya. Ya. Kalau anak perempuan silahkan dibiarkan hidup. Itu oleh Fir'aun. Hari ini Zionis Israel, Pak. Bagaimana, Pak? Semuanya dibantai habis kan itu. Baik laki-laki, baik perempuan, jangankan anak-anak, orang tuanya, orang dewasanya, ibu hamilnya, semuanya dibantai kan itu. Nah ini maka gambaran dari Allah Subhanahu wa taala kenapa orang Yahudi disebut al-maghdubi alaihim. Salah satu dosa besar itu, luar biasa dosa orang-orang Yahudi ini sampai Allah murka. Nah kemudian waladhdallin, dan juga bukan orang-orang yang sesat. Ad-dallin di sini ya, adalah orang-orang Nasrani. Yang Quran surat Al-Maidah ayat 60 ya. Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Maidah ayat 77-nya ya, Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum." Katakanlah hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara yang tidak benar. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu, dan janganlah kalian mengikuti ahwa'a, hawa-hawa nafsu orang-orang yang telah sesat. Wa dhallu katsira, dan mereka menyesatkan kebanyakan orang. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Para ulama tafsir Quran surat Al-Maidah ini ayat 77 ini mengisahkan tentang orang-orang Nasrani. Maka kita ya, ketika berdoa kepada Allah dalam setiap sholat kita supaya diminta ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus, bukan jalan-jalan orang Yahudi, bukan jalan-jalan seperti orang-orang Nasrani. Ini ditegaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Adi bin Hatim. Adi bin Hatim mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-maghdubi alaihim al-yahud. Yang dimaksud dengan al-maghdubi alaihim, yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Wa inna dhalin, dan sesungguhnya orang-orang ad-dhalin adalah an-nasara, orang-orang Nasrani ya. Maka dalam beragama ibadah, akidah, maka tidak boleh mengikuti ya, akidah ibadahnya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Maka jelas dalam pokok-pokok akidah, dalam pokok-pokok ibadah, lakum dinukum waliyadin. Silakan agama kalian agamaku. Jangan dicampur adukan, jangan dicampur baurkan dalam masalah agama. Ya. Kalau muamalah gimana Pak?
Boleh tidak? Nah, kalau bermuamalah ini lentur, boleh. Tetangga kita ada yang Nasrani, sakit, jadi tengokin jangan. Tengok, kan jadi masalah, silahkan tengok. Ada orang kafir di depan kita tabrakan, tolongin jangan. Tolongin, kan gitu. Nah, ini bab muamalah. Kalau bab muamalah lentur kan itu. Jual beli kan itu, kita beli dari orang Nasrani, boleh? Boleh. Orang Nasrani beli dari kita? Boleh. Dalam muamalah bebas. Bahkan Nabi itu sampai menggadaikan baju perangnya masih tergadai di orang Yahudi ya gitu. Nah, itu artinya bab muamalah sangat lentur. Tetapi jangan sampai ditarik dalam ranah bab akidah dan juga ibadah. Nah, kalau bab akidah, bab ibadah itu masih jangan sampai dicampur adukan. Nah, para hadirin rahimakumullah, maka ketika orang-orang Nasrani ini disebut orang yang dolin, orang-orang yang sesat, menyimpang, dia tahu kebenaran tetapi melemper kan itu, ya, menyimpang dari kebenaran tersebut. Gitu. Orang-orang Nasrani menganggap Tuhan itu siapa? Allah, kemudian ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak, ya, dengan istilah apa? Trinitasnya kan gitu. Nah, itu masa Tuhan ada banyak kan gitu. Nah, itu penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Itu versi kita kan gitu. Nah, kemudian jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengikuti jejak langkah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, ya, sekali lagi dalam hal masalah akidah dan juga ibadah, ya. Kalau pakaian sama pakai jas, boleh pakai jas, ya, silahkan pakai jas, ganteng pakai dasi, ya, itu lebih masalah kan itu bab muamalah. Maka para hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ya, ketika kita membaca surat Al-Fatihah ini kita betul-betul mampu merenungi, meresapi, sehingga kita lebih mampu merasakan nikmatnya lagi ketika membaca ataupun mendengarkan surat Al-Fatihah yang dilantunkan, terkhususnya ketika kita melaksanakan sholat. Pas waktunya kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.